Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan kurikulum DSD. Perkenalkan, nama saya Deka Saputra dengan NIM akhir 061 selaku ketua kelompok. Perkenalkan, saya M. Akram Arabi dengan NIM akhir 044. Saya Serica Aulialinata dengan NIM akhir 055. Perkenalkan, saya Nesa Mezila Akrima dengan NIM akhir 040. Perkenalkan, saya Inayah Kesilia dengan NIM akhir 042. Perkenalkan, nama saya Regita Eka Puspitasari dengan NIM akhir 039. Baiklah, di sini kami akan membuat video terkait proses diskusi atau dokumentasi dalam pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Modul ya? Terus? Kok lagi tuh? Model pengembangan kurikulum. Landasan. Ya dulu. Model pengembangan kurikulum. Di Indonesia. Pengembangan kurikulum ya. Landasan kurikulum nggak sih? Ya, Apa landasan pengembangan? Landasan kurikulum. model pengembangan. Ada nggak? model pengembangan. Cuma landasan kurikulum ya. Landasan kurikulum di Indonesia. Example apa nih? Coba kamu. Kalau mana boleh. Cari. Selain Udah aku bisa dong. Hmm. Ini aku agak takut kalau bawa ini ke sini sebenarnya. Serem. Jurnal ilmiah kurikulum. Pengembangan kurikulum Indonesia, landasan filosofis, psikologis, kurikulum berbasis semua. Ini landasan. Dirujuk 23 kali, kita dari kita merujuk lah kira. Landasan pengembangan. research Ada orang buka ya. research Ada orang nyari-nyari. Saya pikir lagi apa lagi itu? Kita belum di kos, Belum kan? belum di ACC, belum ada rujukan. Kan? Nah, kita apa ya? Apa yang sana? Kamu nyari landasan ya? Aku nyari ini ya. Model pengembangan. tadi yang terakhir ada begini mbak. Apa yang model tuh? Model pengembangan kurikulum. Oh ini nih sama. Nggak apa? Kalau bisa nih. Nggak bisa? Bisa. Apa nih? Pasport di hidup dan data ada dulu. Dan ini pakai datanya. Bisa punya aku bisa kok. Ini pakai datanya. Ya bisa buka nih. Di sini be nggak bisa Kan mat banyak mat orang orang. gitu numpang pasport cuma banyak nggak pasport gitu. Sini. Nani? Model. Bisa Nah, punya bisa, aku. bisa. Tadi tuh salah tulis. Kok tidak bisa? Buka ya? Pencet-pencet pula ini. Udah biasanya. Halo, halo blog.
dikasih ini Mikro mana? disaraninnya udah Kan udah pernah. dia tuh Masuk pindah ke Word when I. Ada yang bilang suruh ituin translate siapa? itu bu wiki.go.id. Tidak diskusi. Kan nggak bisa. Kok nggak bisa nih? Apa? Dibuka, di download filenya. Terus ini dong. bisa dia sudah Oh ini kan aku udah penuh Iya, penuh. Apa pakai ini, Pak? coba pakai apa kita Itu aku yang ngirim dulu. itu kan ini Iya, punya aku bisa dibuka. Beli kah? Klik bu. Aku dengar dulu deh. Lah, dapat beli ganti itu. Desain kalau diganti. Berapa? Berapa pak? tidak bisa Ruang kulit. 17 juta. Nah, 12. Pak desain berarti. landasan apa tadi nih? Tidak bisa dua kata enggak. Apple tidak iPhone ini iPhone. Ini Mac. Pengembangan atau cuma landasan kurikulum Kata kau jadi tidak kau percaya. Iya, kata karena ganti. Iya kan baru kan. kurikulum Ada atau 3G. landasan kurikulum Ada kemarin aku ketemu di sini. kakak itu udah belajar. belum dia minta kayaknya Tanya kerja. banyak kerja Apa namanya kamu? Kesana. Nah, ini apa sih Nay? Tidak. Pakai Itu Kok daftar. pakai itu? Daftar rujukan. Belum ditulis. Dari sini lagi. Kan kita minta judul biasanya. Maksudnya pengembangan kurikulum Udah dapat kalian. sama lah. Bisa 59. Sekarang udah. Ini dulu tuh harus video yang dikasih saya Tidak bisa, di sini tidak ngerti pakai telepon. Oh, di HP? lipo plaza lipo Nah, kalau pakai HP? Sampai ya? jauhnya Belum diskusi ini kan? Belum nyari bahan. Ada. Belum baru nanya ada MK-nya. iya baru nanya MK juga itu ya ini udah masukin juga ke dia. Masukin. Tapi cepatin enggak sih, Age? Minta itu. Wajib. Ih, aku nak. Iya, aku nak. Ini Minta apa nih? Nana ini Salah komen. Ini nak. Nah. Wah ini. Udah landasan? Oh lah register. Dia tuh. aku nantinya ngapain dikasih lagi Ini. Video Apa namanya? landasan Ini kok enggak? Apa pemasukan semua itu? Aku apaknya saya itu ada umur Pak berapa? Rojak tuh semester berapa dulu? Semester kuliah selesai sekarang. Agnes yang buat kelompok. Gimana sih? Bantu. Selentar. Tidak tumai sih. Makanya Age nyari di laptop yo. Tidak tahu. Kita nengok isinya beda tuh. Sudah ada yang landasan. Nah, lambat. Nanti tak. Ini modal. Atas. Ini ada filmnya. Coba itu kalau ini dari Bapak. Ini yang dari Bapak itu. Yang dari Bapak. Masih di sini.
langsung ya, udah pulang itu. Ini nih. Makannya tadi. Wah, ini ada model-model kurikulum. Apa itu dibuka gambar lu? Plastik akuntansi. Salah deh. Nah, kita kamera kurikulum beda ya berarti. Bukan enggak sih? Ini penelitian enggak sih? Tahu apa sih? Orang datang. Hari ini enak deskripsi ya sih. Iya, skripsi. Landasan sebelum tidak ada cerita lagi. Nah, cerita warna. Iya, ini sudah cerita. Mana? Coba cari. Berarti ada Mbak yang kirim tuh ya? Yang itu tidak ada. Windows ini. Bisa di sana ke sini. Google Lens. Siapa ya? Kalau tutup lagi. Sudah sampai lagi enggak bisa gunain. Enggak ngerti. Itu medley itu cuma nyari itu ya. Untuk masukin daftar pustakaan. Ini juga. Kita masukin sini. Lihat. Kayak komponen-komponen model ini kok. Itu aku udah dapat tuh. Lah ya, udah. Iya, ini dia. Landasan kami Kok cuma selembar? selembar dari jurnalnya. Enggak cuma selembar. Harus semuanya. Coba Minta itu, minta format resume. ini Bapak Luko. Tidak, Mbak. Ada aplikasi untuk resume DW. Oh ya, enggak mungkin kan kau chat Cuman pakai. kadang resume tuh enggak itu. Sumber ini, Pak. Enggak sini. Pasti ada ini sumbernya. Ada ini. Ini ada. Ini WordPress sendiri. WordPress. Bisa diambil dulu. Coba buka dulu. Nah, di sini sampai kurikulum. Di sini. Pak, kayak penerapan model-model pengembang kurikulum tuh. Jangan aku Landasannya tetap itu bae we. Landasannya tetap filosofis, psikologis, sosiologis. Kamu nyari itu juga? Kami landasan, Kamu ketemu itu dulu. tapi Ini kami jurnal. itu Ini yang dari Bapak. Pak Hendranya baik ini ya. Materi dikasih, nanti kita cari model. Iya kan tadi sudah dibagi kami Landasan landasan sudah kalian. kita belajar ya. Bapak sudah menyediakan kalian Pelanggaran itu nya. kalian tidak mau juga belajar. Dikasih ada enggak yang bisa ngeres? Udah cari model weh. Model. Tadinya aku ngirim dulu. Landasan. Apa gue gitu? Cari dari sana juga cari. Juga kayaknya ngabisin kuaci. Nyampah. Iya, juga nyampah. Nyampah ke Paci makanan paling itu. Ada enggak yang bisa Udah buka? nyampah, ngabisin tenaga. Yang apa? Tapi tidak bisa berhenti. Yang apa? Namanya alat yang buka kuaci itu ada. Nasi. Nah, saya pakai apa? Ya gara-gara si pembunuh. Nah, iya kesalnya. Kan sampai mana nama empat nih? Enggak pendidikan nih. Mana Google banyak kan Google. Nah, Belum masuk, belum masuk. iya iya deh. Dari sini dulu dari Sakari. Tidak jelas. Apa? Beda sekali. Nah, Mbak ada aku kirim tuh Mbak. Hah? Ada di sini. Sumpah.
Jadi dari sekolah ya Kram. Iya, lulus dulu. Blok. Kamu WordPress. Berarti kita materi-materinya kali itu. Dari untuk Apa model? Nah ini bisa nih Rek. Bisa. Tadi apa tuh penerapan ya? model pengembangan. Penerapan enggak berarti. Model pengembangan di kita. Enggak yang kirim tadi kok. Oh ini tuh. Ini tuh bapak ngirim mana tuh? Yang di bahasa Inggrisnya tuh. Aduh. Nggak terjemahin Kram. Ya. Ada lah sih Ini ada aplikasi ini ada yang penerjemah. terjemahin ya. Ada websitenya. Model pengembangan kurikulum. Dua tangan di sini. Coba sini nare sampai ngakram deh. Yo, rencana. Coba ambil yang dari mana? Dari jurnal kau tadi. Hari, Re, ini Re. Sebagian Mbak nyari itu aku yang mana tinggalan. Download Re. Yang aku kirim ini Re. Yang link yo. Ya. Jurnal bahasa Inggris. Udah? Yo itu. Nah, coba resume dari sana deh. Kok catat? Oh, aku kira. Modelnya banyak dengan. Iya, dia tuh para ahli.
Doa dulu guys. Sebelum kita memulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kamu berdoa kayak gitu ya? Nah, kita bahas landasan kurikulum di Indonesia. Pertama, pengertian landasan kurikulum. Nah, landasan kurikulum merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum. Landasan memiliki peranan yang sangat penting. Apabila tidak memiliki landasan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing, dan yang menjadi taruhannya adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan, jadi kita tuh harus memerlukan landasan yang memang benar-benar kuat untuk melandasi pembelajaran ataupun pendidikan tersebut. Nah, ada yang perlu kita bahas? Jadi landasannya kayak kegiatan awal gitu. Nah, Mengapa harus ada landasan? Landasan ini kan patokan dasarnya. patokan dari dasar. Kalau seandainya tidak ada landasan, yuk terombang-ambing. Sama lah kayak rumah, tidak ada fondasi, cuma atap, benak kayak mana, tidak bakal kuat kemana. Udah, yuk. Secara pokok unsur-unsur kurikulum. Nah, secara pokok unsur-unsur kurikulum meliputi 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada tujuan, isi, metode atau proses, dan yang terakhir tuh unsur evaluasi. Nah, keempat unsur kurikulum ini antara satu dengan yang lainnya tuh saling terkait dan bekerja sama dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran. Jadi kalau seandainya tidak saling kaitan, susah juga kan? Jadi antara satu sama yang lain itu dia saling terkait terus merangkul untuk menciptakan landasan yang kokoh. Itu pengembangan. Nah, pengembangan setiap unsur kurikulum itu baik pengembangan dalam dimensi makro maupun pengembangan dalam dimensi mikro atau pembelajaran itu harus didasari dengan asumsi-asumsi. Asumsi ini kan kayak pendapat ya sih, pendapat, asumsi atau landasan pikiran yang mendalam, logis, sistematis dan menyeluruh atau disebut landasan filosofis. Jadi pada pokoknya tuh ada 3 pendekatan filosofis yang sangat mempengaruhi dan senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan pendidikan atau kurikulum. Itu kayak filsafat idealisme, filsafat realisme, filsafat pragmatisme. Yang landasan itu emang 3W ya. Ya ini kan ininya pokok 3 pendekatan filosofis ini kan itu. Berarti dia filsafatnya 3W. Oh, yang di jurnal yang kita dapat tuh 3W kan? Nah, itu yang Ica awal ngomong tadi bisa dimasukin. Nah, yang kedua kita bahas tentang landasan pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kalau misalnya dari salah satu jurnal itu ada menurut para ahli Robert S. Gates tahun 1976. Nah, dia itu mengemukakan 4 landasan pokok pengembangan kurikulum. Coba kalian tengok itu nama-namanya ada di jurnalnya, ada di Kemdikbud kan. Nah, itu. Nah, jadi itu dengan berpedoman pada 4 landasan yang tadi itu, nah maka perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulumnya yang tadi itu maka perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulumnya itu pengembangan tujuan. Bagian-bagiannya itu pengembangan tujuan, pengembangan isi, pengembangan proses pembelajaran, dan komponen evaluasi gitu. Apa ini tujuannya? Jadi dengan berpedoman pada 4 landasan tadi yang disebutkan itu,
Nah itu tuh ada tujuannya kayak pengembangan isi, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan komponen evaluasinya. Nah ini nih harus didasari dengan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, sama ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah jadi ada semua landasan pengembangan kurikulum. Ini kan jelas ya. Nah ini bukan yang lagi ganti dari naik, bukan dalam resume itu ketika tuh yang di papan video tidak ada dalam resume. Nah, kalau di papan itu Nanti aku 4 akan nah itu dia. Jadi pada prinsipnya tuh ada 4 landasan pokok yang harus dijadiin dasar dalam setiap pengembangan kurikulum. Kayak yang tadi kan landasan filosofis, yaitu landasan psikologis, terus landasan sosial budaya, sama landasan ilmiah dan teknologi. Nah, landasan tadi itu yang saling berkaitan untuk mendukung semua landasan dalam membangun pendidikan gitu. Nah, kalau seandainya ada AT 4 landasan itu tadi, pendidikan tuh akan mempengaruhi terus landasan pokok kayak gitu. Jadi memang memerlukan 4 landasan tadi. Sangat penting. Sangat penting. Kayak gitu. Kalau misalnya ini coba kalian jelasin caranya. Kan ada itu deh sih yang modelnya, ada model pengembangan kurikulum. Nah coba saudara siapa yang dulu Eka? Yang pertama tuh dari model pengembangan kurikulum ini akan ada pengertiannya. Dari pengertiannya, pengembangan kurikulum itu adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan mencapai tujuan pendidikan. Jadi pengembangan kurikulum tadi itu bertujuan untuk sebagai bahan ajar dan dan menjadi juga acuan. acuannya ya. Selanjutnya tuh menurut kamu. Nah, selanjutnya tuh ada model pengembangan kurikulum tuh berarti suatu pola condong dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya tuh ada beberapa macam pengembangan kurikulum. Nah, jadi adapun macam-macam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif, antara lain yaitu top down approach. Bisa bahasa Inggris. Kau dulu lah. Sudah yang katanya baca tadi. Bahasa Inggris. Baik, selanjutnya tentang macam-macam pengembangan kurikulum. Akan kita bahas tentang 7 macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu model administratif. Nah, pada model administratif ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif tersebut. Antara lain yaitu top down approach dan line
staff prosedur. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Kalau ini contohnya seperti ini, mungkin para menteri, menteri pendidikan atau analisis tim yang menyusun. gitu. Nah, yang kedua yaitu tentang model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yaitu disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up. Bottom up yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sebagai sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Oh, ini berarti dari pihak sekolah. Berarti kayak disalahin dulu dari sekolah gitu ya, baru ke atas. Nah, selanjutnya model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh kelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Nah, model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah. Komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Lalu ada model pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode ini dikembangkan oleh Beckham, ahli di bidang kurikulum. Memiliki 5 bagian pemuat keputusan. Yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah perkembangan kurikulum. Dia memutuskan terlebih dahulu. Selanjutnya, menetapkan personalia atau tim. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, implementasi kurikulum. Dan terakhir, evaluasi kurikulum. Nah, model yang selanjutnya yaitu model Roger. Roger adalah seseorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Adapun 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger diantaranya adalah yang pertama yaitu diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional. Yang kedua yaitu pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah. Dan yang keempat yaitu diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah dalam situasi. Yang selanjutnya yaitu model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Model ini dikenal juga dengan Action Research Model dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lain. Dalam model ini ada 2 langkah dalam menyusun kurikulum. Yang pertama yaitu melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusun kurikulum. Yang kedua yaitu melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dan yang terakhir yaitu tabat model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok sehingga tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi.
Pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data serta percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahap implementasi. Hal ini dilakukan guna mempertemukan teori dan praktik. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi. Yang kedua yaitu mengadakan tryout. Yang ketiga yaitu mengadakan revisi atas tryout. Dan tryout yang terakhir yaitu menyusun kerangka kerja teori. Itu lebih memulihkan tadi dulu kan? Ya. Itu baru diuji coba. Itulah macam-macam dari model pengembangan karakteristik. Udah orang bilang kurikulum. Udah orang bilang kurikulum. Kau dapat dari desain. Aduh ya Allah. Apa tadi? Berikut adalah Kalau yang tadi disebut itu macam-macam dari itu model pengembangan kurikulum. tadi kan orangnya dari bapak udah Nah, tadi itu merupakan tadi itu beberapa model-model dari pengembangan kurikulum. Tadi itu model-model dari pengembang kurikulum. Tadi itu ada kita sudah. Serius ya. Kau yang kamu aja. Nah, tadi itu merupakan pengertian dan macam-macam dari pengembangan kurikulum. Coba kita ini lagi ya, kan kita masih ada waktu dari sini sampai hari Rabu. Nah, kita baca lagi materinya, mana yang kita tidak paham, kita diskusi, kita diskusi lagi. Itu kan ada grup dari sih, nah dari itu kan juga bisa kita sharing. Jangan lupa dibaca gitu. Hai. Kenapa ada dilewati sama dia? Astaga. Ngapain kau masuk lagi? Lagi bego, capek dia. Aku tadi, aku masuk video lagi tadi. Terus di kampus. Terima kasih guys. Kasih.